skill apa yang perlu kita pelajari di dalam bermedia sosial dengan baik dan benar? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seluruh dunia dimanapun berada. Kita sedang berada memasuki era dunia sosial, dunia media sosial. Suka atau tidak suka, cinta atau tidak cinta, kita sering kerap kali berada di dalam era media sosial, di mana kita berada di dalam grup-grup, baik grup alumni kah itu, grup satu profesi kita kah, grup bertetangga kah, grup kesukuan kah, grup keagamaan kah, dan bermacam-macam. Nah, untuk itu kita perlu belajar bersama-sama untuk bisa membekali diri kita menghadapi era dunia medsos ini. Supaya, pertama, kita sepakat pembicaraan kita dan channel yang kita sharingkan itu supaya tidak termasuk di dalam pelanggaran etika, satu. Kedua, tidak masuk di dalam sara. Ketiga, tidak di dalam bentuk untuk polarisasi politik. Karena tiga hal ini yang sensitif di negeri kita. Pertama, kita akan pelajari dulu mengenai etika. Etika di dalam kalau kita memiliki grup media sosial adalah alangkah baiknya kita tidak dalam posisi membisu. Contoh kita berada di dalam satu grup ya, grup alumni kah itu, grup profesi kah, grup marga kah, atau suku kah. Kita jangan hanya seperti CCTV yang hanya melihat, oh ada teman yang berbagi lagu atau YouTube atau foto. Tapi kita tidak pernah memberikan atensi, tidak pernah memberikan komen, tidak pernah memberikan minimal like saja, tidak pernah. Itu berarti kita tidak dalam posisi yang berpartisipasi. Apalagi kalau teman kita itu dalam posisi sedang membutuhkan pertolongan. Beruntung saya memiliki banyak teman-teman dan grup-grup yang selalu respon. Pada saat-saat saya membutuhkan pertolongan, baik pertolongan dalam doa, tenaga, buah pikiran, bahkan ketika saya butuh bantuan meringankan masalah dana, selalu ada yang bergantian kita untuk saling mengisi. Nah, itu adalah bentuk media sosial yang positif dan sehat. Jangan nanti saudara bertemu dengan di dalam grup itu, saudara melihat ada temannya menyatakan dia sakit dan butuh doa, saudara diam saja, saudara tidak ada mendoakannya, dan saudara tidak meresponnya. Apalagi kalau dia sedang dalam grup kita sedang menghadapi musibah. Kita tidak berbuat apa-apa di situ adalah hal yang tidak mengikuti etika media sosial. Etikanya adalah kita adalah seperti apa yang dia bayangkan. Bayangan dia adalah apa? Dalam grup ini berarti kita teman semua. Saudara semua di grup ini. Etika yang berikutnya adalah kalau kita di dalam media sosial adalah bagaimana tadi kita bilang tidak menyangkut sara. Sara itu artinya dalam hal apa? Dalam hal menjelekkan atau memperburuk suku dan agama orang lain. Ingat teman-teman, kita jangan terjebak dengan masalah sara. Sebagai contoh, apabila ada kejadian atau peristiwa, fakta kasus atau fakta berita yang sudah menjadi konsumsi umum, sudah mengetahui, kita bilanglah contoh ada oknum agama Kristen ya di sekolah atau di lembaga atau di asrama agama Kristen terjadi hal-hal yang melanggar hukum. Lalu di media sosial tertentu ini di-share atau diberitakan atau ditanggapi oleh yang beragama non-Kristen. Itu bukan sara. Selama dia yang di-share atau yang dibicarakan adalah peristiwa itu. Dan selama dia menganjurkan orang untuk hati-hati
mengantisipasi hal itu jangan terjadi kepada siapapun, termasuk apabila ada di asrama agama tertentu, itu bukan SARA. Selama dia tidak menjelekkan agama tertentu, selama dia tidak menjelekkan identitas agama orang yang melakukan kejahatan, dia bukan SARA. SARA itu apabila dia menggeneralisir atau memframing bahwa kejadian itu menunjukkan agama tertentu itu salah atau jahat. Nah, itu baru yang dianggap SARA. Seperti contoh kalau kita bilang dulu ada di asrama sekolah Kristen, ada seorang oknum guru misalnya melakukan kesalahan. Misalnya oknum guru bisa melakukan pemukulan. Nah, itu tidak bisa, berita itu bukan menunjukkan bahwa SARA. Oh, berarti ini guru Kristen jahat, bukan itu maksudnya. Menunjukkan dengan berita itu adalah kita supaya lebih dewasa. Peristiwa itu jangan terjadi di sekolah manapun, baik di sekolah Kristen atau di sekolah non-Kristen. Kita perlu hati-hati, bersikap mencegah lebih baik dari mengobati. Itu maksudnya kalau ada orang share di grup-grup, bukan dengan tujuan memframing atau menggeneralisir bahwa oh berarti maksud kamu ini SARA dong, kan kamu bukan orang Kristen. Kenapa kamu men-share ada kejadian di sekolah Kristen atau asrama Kristen? Nah, itu pendapat yang salah. Itu bukan ranah masalah agama, tapi ranah peristiwa hukum, peristiwa sosial yang akan diberitakan untuk diwaspadai jangan terjadi. Contoh yang pernah saya adakan adalah di channel saya sebelumnya, karena saya sebagai seorang guru yang beragama Kristen, tapi murid saya banyak di bimbel itu alumninya sudah menjadi santri di berbagai pondok pesantren. Dalam arti saya berkepentingan untuk menghormati seluruh pesantren yang ada. Dan kalau ada pun di beberapa berita kejadian misalnya kalau kita tahu ada oknum-oknum ya kejadian di pesantren yang tidak menyenangkan seperti di Jombang, Depok, ya di Cianjur atau dimanapun berada ya, termasuk yang di Banyuwangi, itu yang di-share itu bukan masalah SARA. Yang di-share itu adalah kejadian itu supaya jangan terjadi lagi, termasuk pada murid-murid saya yang lagi ada di berbagai pesantren, adalah bentuk perhatian kita agar orang tua juga mengawasi anak-anak dan anak-anak terbuka sama orang tua. Bukan dalam posisi memframing bahwa oh berarti jangan ke pesantren, bukan itu maksudnya ya. Bukan memframing bahwa oh berarti pesantren nggak benar, bukan. Kejadian bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di pesantren tertentu, bisa di sekolah Kristen, bisa di sekolah agama lain, bisa di asrama manapun apabila ada peluang pelaku kejahatan yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat. Kejadian itu juga bisa terjadi di sekolah umum, sekolah negeri, sekolah swasta, di kantor-kantor, di rumah-rumah bisa terjadi. Makanya perlu masyarakat lebih mawas diri, bijak dalam media sosial ini menanggapi kalau ada misalnya sesuatu berita, misalnya ya di radio, televisi, ada kejadian di asrama yang bersekolah agama tertentu. Ini di-share atau diberitakan di grup yang men-share-nya kebetulan agama orang lain. Itu bukan SARA. Itu bukan SARA. SARA itu adalah apabila share itu memframing atau menggeneralisir, menjelekkan agama tertentu. Nah, itu baru SARA atau suku tertentu. Tapi apabila yang di-share adalah agar kita waspada akan kejadian yang terjadi lagi, itu bukan SARA. Jadi kita harus bijak juga ya. Dan kita membiasakan diri kalau mau mengkomen suatu hal yang dibagikan di media sosial, jangan mengkomen atau menanggapi apabila kita belum mendengar secara utuh apa yang disampaikan. Jangan hanya karena lihat judul saja, orang langsung emosi. Kita harus punya kepala dingin dulu melihat, pertama, di dalam grup-grup pertemanan di alumni manapun, tidak akan ada namanya, kita positif ya, tidak ada namanya anggota teman itu bermaksud untuk memframing atau menggeneralisir masalah. Walaupun itu kejadian atau kasus yang menjadi fakta berita itu adalah agama lain. Yang dia sampaikan adalah mungkin melalui grup media sosial agar kita mewaspadai hal itu.
Andai kata pun suatu saat di grup yang saya ikuti, ada orang agama non-Kristen men-share misalnya kalau ada berita bahwa di sekolah tertentu yang dianggap yayasan Kristen misalnya, ada oknum guru atau murid yang melakukan kejahatan. Saya harus bisa menanggapi bahwa tujuan dia bukan menjelekkan orang Kristen. Tujuan dia bukan sara. Tujuan dia bukan memframing atau menggeneralisir. Tapi tujuannya adalah, hai teman-teman, ini ada yang kejadian loh, ada berita, ada fakta berita ya maksudnya. Bukan isu, bukan hoax maksudnya ya. Ini ada loh berita. Masyarakat sudah tahu semua. Bagaimana supaya kita menjaga ini? Atau jangan-jangan ada keluarga kita ada yang supaya jangan mengalami itu, bagaimana ya? Itu tujuannya. Makanya ketika saya dalam hal YouTube sebelumnya, saya membagikan tentang bagaimana tren pesantren untuk santri dan santriwati di pesantren. Teman-teman saya yang mengenal saya dengan cara positif bisa menerima dengan baik. Kecuali kalau ada yang belum melihat channelnya, langsung menganggap ini sara, itu juga menurut saya tidak baik juga ya. Sebaiknya kalau mau menanggapi itu kita lihat dulu, kita dengar dulu, dan itikatnya kita harus tahu bahwa itikat teman itu di grup tidak mungkin sara. Tidak mungkin dalam konteks untuk memecah belah. Tapi konteksnya adalah kejadian kebetulan. Kalau itu ada bisa terjadi di suatu lingkungan pesantren, bukan orang memberitakan itu memburukkan pesantren. Bahkan saya selalu menolak apabila ada orang beranggapan, apakah maksudnya orang jangan lagi ke pesantren? Saya bilang jangan beranggapan seperti itu. Sekalipun saya orang Kristen, saya bukan Muslim, tapi saya menghormati namanya ulama, kiai, dan juga pondok pesantren. Murid saya banyak santri-santri yang ada di pesantren dan santriwati. Mereka baik sama saya, mereka senang kalau lagi datang. Mereka salim sama saya, jadi saya menghargai. Jadi marilah kita menjaga marwah dan juga persaudaraan kita. Kalau ada yang kita merasa perlu penjelasan, lebih bagus kita japri teman kita. Maksud kamu membagikan itu apa ya, gitu ya. Jadi kita nggak membiarkan di suatu grup tertentu keadaan jadi panas karena tidak kita klarifikasi. Kita harus klarifikasi dulu, tawadu dulu ya, apa kira-kira ya yang dimaksud ya. Kita tidak boleh langsung dalam keadaan panik. Wah, ini karena bukan agama kita membicarakan suatu lembaga kita, bukan masalah ranah. Ini bukan masalah ranah agama tapi sosial. Itu makanya kita harus siap bijak dalam media sosial. Sosial artinya segala kejadian yang bisa terjadi dimanapun, baik di lingkungan agama tertentu, bahkan di lingkungan yayasan agama kita. Itu terjadi dan bahkan menjadi pembahasan masyarakat. Dan bukan dalam hal ranah untuk membicarakan keagamaan, tapi mencegah kejadian serupa terjadi kepada keluarga dan teman kita. Itulah yang menjadi perhatian. Terima kasih buat perhatian teman-teman dan tanggapan yang positif. Saya Rudi Hutahian sekali lagi mengatakan, no sara, no perpecahan, amin.